Halo MD Mas, kembali lagi dengan podcast Boleh Tahu. Boleh dong sedikit berbincang-bincang terkait dengan produk MD Media yang harus kamu tahu. Ya, hari ini kebetulan host agak berhalangan sebenarnya, jadi akan saya akuisisi. Oke, baik kita lanjut. Silahkan. Apa silakan? Selanjutnya. Host, ini akuisisi ini nggak betul ini. Aduh. Salah banget episodenya nih. Soalnya kebiasaan ya, kebiasaan. Kalau udah punya channel sendiri ya begitu. Ya, ini podcast gue. Ya. Oh, podcast lu ya. Kita bareng lagi di podcast Boleh Tahu. Boleh dong. Tangan saya hilang. Oke. Ini agak berbeda ya, kesempatan kali ini ruangannya juga berbeda, tangan saya juga berbeda. Yang suka masak pasti sudah lebih paham apa ini. Ini adalah buat teman tidur ya. Salah ya. Oke, ini ada apa ini disebutnya? Sarung tangan. Saya nyebutnya sarung tangan. Nanti ada motif-motif sama bentuk-bentuk yang lain, tapi yang pasti saya mau kasih pantun dulu. Sebelumnya gini. Apaan? Itu fungsinya kadang-kadang buat pakai motor juga, buat biar nggak ada angin juga. Oh benar. Ya. Biasanya ibu-ibu benar. Ya. Jadi ini ditinggal di motor gitu kan. Iya. Pada saat dia mau turun, ketinggalan. Ya, betul. Tidak, fungsinya jadi tidak untuk Karena, masak saja. Apa namanya, pain problem mereka itu belang, Bang. Iya. Ya Kak. Ini putih, sini hitam. Kalau saya hitam semua. Sampai mana tadi? Oh, pantun. Masih gua tulis. Minum jamu setiap hari. Cakep. Jangan lupa buah setiap pagi. Mantap. Ada Mbak Ayu di hari ini. Strawberry Patch siap berbagi. Mana Ton? Mana? Ini. Strawberry Patch. Tambalan strawberry. Bener nggak? Bener nggak? Ya boleh. Yang punyanya langsung nyaut. Mbak Ayu dari Strawberry Patch. Nah, Mbak Ayu ini yang bikin. Mbak ini disebutnya apa nih Mbak? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris? Oh, saya bahasa apa aja bahasa jadi. Jawa? Monggo. Okay. Oven meat boleh. Oh, saya baru menebak. Oven meat? Disebut Ya. jempal buat masak juga boleh. Ada Jempal, yang bilang jempal. itu jempal, jangan salah sama jempol karena jempolnya masuk. Jempal ya. Oven meat. Mungkin Ini. dari jempol juga, Ya, jempal. Jadi idenya jempol. mungkin dari Iya. situ, jadi nanti berkembang menjadi terserah yang nyebut, pokoknya tahu mau dipakai buat apa. Ya, kalau saya ingat waktu masih di Sasana Tinju ini. Ya. Memberikan ide baru ya. Mbak Ayu, terima kasih sudah hadir di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Jadi kita harus memberitahu ke seluruh pemirsa di seluruh dunia ini. Dan kenapa Mbak Ayu, kenapa Strawberry Patch, dan kenapa kita harus obrol-obrol digitalnya. Kita akan sambungkan 3 poin-poin itu supaya kita dapat garis lurus. Yang pertama, Mbak Ayu, kenapa namanya Strawberry Patch? Wah, ini ceritanya mau yang panjang apa yang pendek? Ini banyak pilihannya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena semua harus dipilih. Oke. Bahasa yang pendek aja dulu. Jadi sebenarnya begini, saat saya mulai bikin brand, ada hal yang saya ingat bahwa kamu bikin brand itu nggak harus selalu related dengan produkmu. Masukin nama itu. Jadi kan kita tuh umum banget bikin nama makanan, bananaku, whatever, itu mirip-mirip lah sama produknya. Nah, kalau produk itu diberi brand yang berbeda, itu akan membuat orang bertanya, apaan sih sebenarnya itu? Itu sudah satu langkah pertama. Nah, kenapa Strawberry Patch? Karena kita memang patchwork ya. Jadi karena patchwork, saya masukin nama patch di situ. Kenapa strawberry? Karena itu aja. Saya mau mencari nama yang di luar. Ini kan kain nih. Kalau saya bikin ceritanya cotton patch, udah umum banget gitu loh. Jadi meskipun banyak orang berpikir, lu jualan strawberry, lu punya kebun strawberry, ya it's a good thing karena mereka jadi nanya dan penasaran dan beli. Oke. Tapi anyway, strawberry patch meaning karena memang kita patchwork dan strawberry karena ya itu saya strawberry. Patchwork ya. Jadi Ya. memang apa istilahnya Basicnya itu. kain-kain gitu disatukan ya. Kita punya desain yang kita menyatukan kain. Dan itu kita dari mulai pertama memang dengan patchwork tapi sudah agak evolving karena kita ada project Zero Waste di dalam Strawberry Patch sejak 2010-an. Jadi kenapa nanti kalau produknya itu aku beli ini yang 2 macam plek nggak bisa ya karena kita membuat patchwork yang berbeda based on kita memanfaatkan semua yang ada
towards zero waste di dalam perusahaan Oke. kita. Mas Lumi tadi sarapan roti keju apa singkong? Roti rasa stroberi. Oke, cocok nyambung. Cocok. Saya Cocok, tadi cocok. singkong keju nih banyak Englishnya. Ah. Zero waste. Apa tadi? Beyond. Oke, patch. Asalnya sih kain-kain kecil disatuin gitu ya Mbak Ayu ya. Tapi kemudian berevolving. Tidak hanya item-item kecil. Betul. Mbak jualan ininya ya? Bukan? Nah, ini sebenarnya sengaja dibawa supaya tadi loh, kita tuh nggak membuang kain sampai sampai ada terkecil. filosofinya. Jadi kalau beli hampers di kita nanti, instead of saya pakai bubble atau apapun untuk ganjel, kita pakainya sisa-sisa kain kita. Oke, Jadi oke. semua Memanfaatkan. kita manfaatkan Ya. sampai potongan terkecil nggak dibuang di sampah. Jadi kalau beli produk ini berhadiah ini guys. Ya. Ya, dalamnya. Lumayan ini buat ganjel tidur di kereta nanti. Tuh. Mungkin perlu dicek, mungkin ada Ada ini 100 kupon ribuan mungkin Ya. Kupon di ada dalam. kupon di Pakai dalamnya. daun sirih ya. Iya. Nanti dialungkan itu. Hajatan. Memberikan saya ide. Iya. Terima kasih Jadi ya. siapa yang beruntung mendapatkan Betul, bisa claim kupon. voucher. Betul. Ah. Terima kasih ya. Mas Alumi apa namanya? Filosofinya tadi agak ekstrim, out of the box. Jadi branding itu tidak selalu harus sama dengan produknya. Ya. Kalau saya punya apa namanya? Kedelai sejati gitu, pasti saya mungkin jualan tahu bulat gitu kan ya, produk-produk kedelai gitu. Kalau ini ya pasti strawberry paste apa jualan strawberry, atau jangan-jangan ujungnya nanti mau buka kebun strawberry Mbak enggak ya? Kayaknya enggak ya. Oh enggak. Tanganku panas sama As- tanaman. Kayak nyambung. Menurut Mas Lumi Ya. sebagai narasumber kita, ini narasumbernya sekarang kita ini, karena Mbak Ayu ini sangat aktif di dunia maya, beraktivitas untuk bisa menyampaikan strawberry paste ini dari berbagai sisi, berbagai pintu, berbagai platform. Saya sudah menemukan satu milestone-nya sendiri. Kenapa produknya, brandnya itu berbeda dengan produk? Ada tantangan khusus nggak pada saat melakukan pemasarannya begitu? Mungkin tadi disampaikan juga oleh Mbak Ayu ya. Memang orang itu mesti penasaran dulu terhadap produk itu. Oh, gitu oke. ya. Dibikin Misalkan penasaran ya? Strawberry tadi disampaikan, ini jualan strawberry apa? Strawberry apa? Frozen strawberry Ya. atau apa gitu makanan. Sehingga itu menarik perhatian gitu ya. Banyak sih brand-brand yang ya, banyak yang apa namanya mencoba seperti itu. Jadi itu menambah penasaran orang-orang terhadap apa sih sebenarnya yang dijual gitu. Oke. Tapi ternyata setelah lihat ya mereka akan explore. Oh, ternyata ternyata gitu. ini semacam cotton patch gitu ya. Tapi pasti yang punyanya doyan banget sama strawberry ini. Tapi biasanya kalau misalkan strawberry patch, mungkin gambar-gambarnya nggak mesti strawberry, mungkin orang tuh strawberry semua gitu kan ya. Tapi ternyata kan tidak gitu kan. Yang hasil-hasil dari produk Bayu sendiri dari strawberry patch ini ternyata tidak ada nuansa stroberinya gitu ya. Sama sekali enggak. Nah, ini harus tetap diluruskan pemirsa. Kan kalau misalnya judulnya apa, isinya apa itu kan tetap harus diluruskan supaya tidak terjadi pembohongan publik. Mbak Ayu melakukan apa untuk menyampaikan atau menunggu mereka misalnya masuk, lihat ternyata ini produk begini bukan jualan stroberi gitu. Ada langkah khusus nggak untuk meluruskan tadi ternyata strawberry patch itu ya mungkin ada patchnya ya, tapi strawberry patch itu ternyata menjual produk-produk handmade, memanfaatkan apa namanya, kain-kain sisa saya sebut mungkin ya, atau kain-kain Semua ya. ya seperti itu. Ada Sebenarnya untuk kalau kita ngomong meluruskan, saya nggak pernah meluruskan. Sudah kadung bengkok soalnya. Anyway, dari situ tuh karena kan saya berpromosi, saya mencoba memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin itu tadi. Ketika kita ada di sosial media, yang paling penting ketika orang nanya strawberry patch apa sih, mereka akan masuk ke Google. Tapi kata pertama ketika mereka Google strawberry patch kemudian keluar, itu kita langsung menjelaskan di kata pertama apa sih sebenarnya produk kita gitu. Jadi itu menurut saya sudah saya tidak usah meluruskan itu, sebagai mereka datang, mereka lihat, mereka nggak perlu nanya itu jualan strawberry, enggak, karena sudah langsung betul. kata pertama yang mereka cari strawberry patch, kata pertama muncul adalah seperti di Instagram itu misalnya tas kain, kemudian banting, atau kita punya yang aparel, keluar pertama adalah itu. Oke. Jadi orang penasaran nyari, tapi yang mereka lihat adalah
itu tadi. Yang pertama langsung menjelaskan bahwa ini loh kita. Oke. Kalau bisa di Google gitu ya, Ya. yang mereka cari sebenarnya bukan mungkin kalau misalkan nanti strawberry gitu ya, Ya. yang muncul bahan makan strawberry gitu. Tapi kalau misalkan ini dicari adalah mungkin keywordnya adalah handmade Indonesia, Betul. gitu. Terus atau hiasan lah kalau misalkan itu atau Betul. fungsi tadi apa Ya, namanya? Oven made. Oven made. Ya, betul. Keluarga adalah brandnya Ya. strawberry. Ya. Berarti orang udah, oh ini strawberry apa? Oh sebuah brand yang menjual produk Betul. ini. Oke, anggap saya sebagai masyarakat awam. Ya, ada di atas tuh awam. Saya lagi nyari stroberi. Hmm. Ya. Si Agui lagi nyari stroberi. Si Ahmad lagi nyari tas apa nih? Tadi tas katun. Ya. Ya kan. Bagaimana dua orang ini bisa nyambung supaya ketemu strawberry patch? Karena pada saat saya nyari strawberry frozen, mungkin nggak tahu nih kekuatan dari kata-kata strawberry kalau nggak pakai patch, atau pada saat saya nyari strawberry aja yang keluarnya justru ini. Kebayang nggak? Ya. Kebayang nggak? Saya lagi nyari strawberry nih frozen, kok yang keluar malah ini. Tapi kan ini justru menguntungkan. Ya. Ya kondisinya seperti itu. Saya lagi nyari tas kain gitu. Nah kalau tas kain, oke, gimana supaya nama strawberry patch yang muncul paling atas? Ayo. Oke. Nah, ini konteksnya adalah keyword tadi ya. Itu ada permintaan strawberry yang memang frozen strawberry gitu ya, makanan gitu. Kalau yang satu lagi adalah tas, berarti hiasan. Nah, nanti secara strategis sih di Google itu bisa supaya tidak muncul nih kalau misalkan strawberry frozen. Ya. Iklan ini jangan muncul. Berarti kalau masih muncul berarti apa namanya iklannya belum efektif gitu ya. Jadi kita istilahnya itu kalau di Google itu negatif keyword gitu ya. Jadi kita memang sudah spesifik. Oke. Stop dulu. Mengarahkan. Saya balik dulu ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, yang sudah dilakukan itu seperti arahnya Mas Lumi, apa aja yang sudah dilakukan? Ya. Sudah pakai negatif Ya. keyword kah atau betul. gimana? Karena kan kita apa namanya? Objektif Kita pasang ads di mana-mana kan. Instagram, kemudian menggunakan Facebook Ads, kemudian di Google juga. Memang itu di situ kan kita bisa belajar juga bahwa negatif words itu tadi jangan masuk supaya orang kalau orang melihat mereka cari oven made Jakarta itu kita paling atas. Tapi kalau orang nulis strawberry Jakarta kita nggak akan keluar karena Ya. itu adalah ya negatif words yang ada di dalam area makanan istilahnya begitu. Oke. Kita melakukan itu untuk mengarahkan customer ke tempat kita. Sudah. Ya. Siap. Berarti memang sudah dalam satu rel yang sama ini. Ya. Ya, itu yang paling penting ya pemirsa. Supaya kita ngobrol jauh tapi bahasanya berbeda gitu kan nggak bagus. Nah, bukan berarti mau mengajarkan berenang ke ikan ya pemirsa ya. Tapi sebetulnya step-step ataupun kendala mungkin ya yang Mbak Ayu pernah temukan pada saat sudah melakukan ads-nya di mana aja nih? Facebook, Facebook, Instagram, IG, Google. Google, Ya, 3 ini ya. ya Oke. paling besar di situ. Yang ketemu kendala ada nggak kira-kira dari sejauh berjalan ini? Saat ini karena sudah berjalan, jadi kami sudah tahu market kami di mana, kami sudah bisa mengarahkan keyword orang paling sering cari produk kita seperti apa. Kemudian jadi kita sudah pasangnya sudah segmented gitu loh. Oke. Tapi itu juga setelah kita coba-coba kan ya, kalau awalnya kita nyobanya ke misalnya secara umum atau apa namanya otomasi ya, Otomatis ya, otomatis. Jadi audiensnya iklan otomatis, wah itu yang masuk luar biasa, pertanyaannya aneh-aneh ya, memang hubungannya sama kebun stroberi itu ya, tapi Karena masih masif itu ya Mas karena- Lumi? Ya, broad. Istilahnya karena- broad. Karena istilahnya ya, jadi kita Nge-broad. taruh aja mereka akan memberikan iklan itu dijalankan oleh siapapun Google atau Instagram atau Facebook ke orang yang follower. Padahal follower itu belum tentu ini, atau orang yang temennya follower mungkin Ya, gitu ya. betul. Padahal mereka belum tentu yang customer kita yang pas. Jadi Ya. jadi sekarang kalau kita pasang iklan, kita selalu spesifik tuh target areanya, kemudian umurnya, pekerjaannya, hobinya, kita selalu spesifik sehingga kalau spesifik itu ya iklan itu memang menghasilkan. Oke. Gitu. Ada indikator apa sih Mas Lumi kalau yang udah misalnya masuk ke web, ini bukan ini yang gue cari, terus akhirnya dia keluar lagi. Oh, bounce rate. Bounce rate. Bounce rate. Itu Ya. misalnya terjadi nih sama Mbak Ayu gitu kan.
nextnya pada saat dia mau ngiklan lagi, ada nggak sih indikator yang dia dapat? Oh sebetulnya keyword ini nggak cocok atau automation ini nggak cocok. Ya itu kan dalam digital marketing itu pasti harus dilakukan gitu ya. Karena memang di awal-awal digital marketing atau ads itu ya kita lihat dulu nih, kita buat dulu memang teknisnya seperti itu. Nanti kita lihat setelah beberapa minggu, beberapa ads itu berjalan, maka kita akan tahu gitu ya. Sebenarnya segmen yang mencari barang yang dibuat oleh Mbak Ayu itu seperti apa sih gitu. Segmennya, usianya, hobinya apa, interestnya terhadap apa, dan itu dilakukan optimasi gitu. Jadi tadi keyword-keyword yang tidak perform, yang hanya buang-buang istilahnya buang-buang duit gitu ya, ya udah kita exclude gitu. Nanti kita akhirnya mendapatkan satu audiens ya, satu audiens yang memang itu menjadi target di ke depan lah gitu. Nanti ada istilahnya di sosial media look like. Setelah kita mendapat audiens itu, kita akan cari juga. Tapi nggak mungkin kalau audiensnya itu aja gitu ya. Maka kita buat look like. Jadi orang yang mirip, yang sudah pernah membeli, yang interest terhadap produk Mbak Ayu ini gitu ya. Maka kita lihat di luar sana, kita lihat untuk coba mereka target audiens yang di luar itu masuk juga gitu. Jadi memperluas pasar juga gitu, memperluas. Oke. 4 SKS-nya nanti akan kita lanjut untuk sosial media analitik ya kan. Betul, Kita analitik ya. saya tadi kepleset jadi langsung nyebur nih ngobrolnya. Terlalu terlalu dalam asik, gitu ya, ya. gara-gara dikudeta nih sama Bapak Cepot ini. Kita akan break dulu, nanti kita akan lebih dalam dulu ke Mbak Ayu, kenapa Mbak Ayu memilih Strawberry Patch ini. Balik lagi di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Ya, balik lagi di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Saya tinggal ya, saya mau belanja dulu. Ya, guys, nih yang namanya tas kain. Ya, tas kain ini lebih friendly, zero waste. Betul. Saya juga friendly sama kalian nih, saya kasih ya. Seorang satu, jangan rebutan ya. Oke, lumayan lah buat belanja lagi. Dan teman-teman, buat UMKM yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, pesan saya cuma satu, jangan menyerah. Tetap saja berjuang supaya bisa kayak Mbak Ayu gini. Gimana caranya? Let's go digital man. Karena ini hari kalau kita nggak ikut, ya kita tertinggal. Kuncinya di situ. Oke? Kamera pindah. Ya, Mbak Ayu. Oke. Tahun berapa dimulainya ini? Strawberry Patch? Bisnis ini, ya. Si patch ini. Sebenarnya saya mulai bisnis, kalau saya mulai banget punya usaha itu 1998. 98. Aduh. Tapi waktu itu brandnya bukan Strawberry Patch karena 98 sampai 2004 itu fully 100% hanya ekspor ke Jepang untuk supply ke beberapa dep store di sana. Bidangnya ini juga? Ya. Oh, oke. Jadi kita waktu itu berkontrak dengan seperti Seibu, kemudian ada 4 department store di sana di Jepang. Jadi kita supply produk home living dari 98 sampai 2004. 2007 saya baru mulai Strawberry Patch. Semua tetap dari awal memang saya kain ya, karena itu field saya. 2007 saya mulai Strawberry Patch. Alasannya sebenarnya saya capek ekspor. Ekspor capek? Bolak-balik ya, Bu? Ya. Oh, ibunya bolak-balik ikut barang ekspor gitu ya. enggak? Belum kalau 23 mesti dipepet kan? Oh iya betul. Anyway, ya karena saya merasa ketika ekspor itu kita nggak bisa. Mereka punya desain yang kita sudah sepakati sekian tahun, 1 tahun itu 4 desain. Aku nggak punya ruang untuk bergerak untuk kreatif karena kita harus ngikut apa yang mereka mau. Nah 2007 kemudian saya belajar lagi bikin tas. Jadi bikin tas itu waktu itu awalnya saya belajar bikin boneka dan tas. Karena kita dari home living seperti kain dan kebetulan waktu itu ada marketnya dan saya harus ikut regulasi bahwa ketika membuat boneka misalnya itu kita harus ikut aturan safety bahwa boneka itu tidak boleh yang kita bikin handmade tidak boleh pakai kancing misal seperti itu.
Karena ditujukan untuk anak kecil supaya nggak choking, nggak Oh ini. iya, Kemudian tersedak gitu ya. kemudian tas pun itu kita harus punya perbandingan antara tali dan badan tas itu ukurannya seberapa supaya ketika kan dibawa orang mereka tidak tidak cenderung isinya penuh terus baunya sakit. Jadi kayak gitu tuh ada. Menurut saya itu menarik. Jadi itu saya pikir itu saya nggak bisa pakai brand yang lama. Jadi saya harus punya brand yang baru. Gitu. Pantesan itu terjawab nih. Apa tuh pertanyaannya? Waktu tahun 2000 saya ke Jepang. Hai. Terus bawa oleh-oleh seperti ini. Kayaknya dari buatan Bikinan kayu ini Indonesia ya. ternyata. Betul ya. Aduh. Kayak Aduh, maka- jauh-jauh ke bener. Jepang. Bikinannya- Beli begini ternyata di Indonesia sudah Sama, ada. saya juga ke Arab beli mukena padahal dari Tasik gitu kan. Muter-muter aja ya batu aki. Ya Ternyata kan, pasar Indonesia Mas mungkin lebih ini ya, maksudnya ada dibandingkan dengan ekspor ke sana. Jadi karena memang 98 sampai waktu ekspor itu untuk di Indonesia itu batik itu masih dilihat sebagai lu pakai batik lu mau kondangan. Ya, bukan sebagai Bukan sebagai lifestyle sesuatu ya. yang bisa dipakai untuk Casual, kehidupan ya. sehari-hari dan bagus gitu. Jadi yang ngetawain lebih banyak daripada yang support. Sebetulnya itu. Sekarang lain ya. Nah, kan batik di Indonesia baru besar ya sekitar tahun 2015 itu awareness-nya baru mulai banyak. 2007 saya mulai itu awalnya saya juga tidak dengan batik sebenarnya. Saya menggunakan katun. Cuman kemudian di 2010 saya pikir karena kita mau mencoba masuk pasar lokal dan saya pikir batik itu bagus ya. Bisa ya batik itu dipakai untuk produk yang anak-anak dan warna-warni, kenapa kita enggak gitu. Makanya saya searching batik dan batik Solo tuh buat saya terlalu gelap. Karena untuk waktu itu ke Jepang kita pakai batiknya dari Solo karena mereka suka warna itu. Tapi untuk produk yang strawberry patch ini kayaknya nggak masuk warnanya. Jadi saya sekarang menggunakan batik dari Jawa Barat. Dan itu kolaborasi dengan pengrajin. Kita bikin satu tim supaya kalau saya nih punya desain, kamu bikinin capnya dong. Itu nanti batik capnya punya saya. Misal seperti itu. Jadi mereka juga kerja, saya juga dapat sesuatu yang punya kita sendiri. Sama-sama lah. Jadi termasuk Ya. corak-coraknya sudah Ya, sesuai ya. dengan keinginan ya. Betul. Jadi ini dan warna termasuk Ya. kita membuat standarisasi warna yang kalau pengrajin itu saya bekalin sama namanya color cardnya Pantone. Jadi pokoknya gimana caranya lu mesti bikin warna kayak gini karena trennya warna kayak gini. Oke. Karena kalau nggak gitu ya warna kan suka-suka. Dan batik memang kalau dijemur hujan dan dijemur panas kan jadinya beda warnanya. Ya. Kayak gitu. Jadi ada semacam riset juga ya terhadap apa sih Ya. warna. Ya, jadi kalau riset itu sebenarnya lebih pada gini. Pertama saya merasa, masa sih kita nih orang dari luar senang batik, kok kita nggak pakai batik ya, gitu. Satu. Kemudian kedua, biar mereka suka karena market kita banyak anak kecil, kalau coklat nggak ini. Ya. Jadi kita memang cukup lama untuk ngecek sebenarnya anak-anak itu sukanya warna apa gitu. Kita punya motif dinosaurus dulu, gajah, mobil dan sebagainya supaya mereka tuh mau pakai tas dari batik, misalnya seperti itu. Kemudian kalau warna, karena kita bikin warna itu sebenarnya seasonal. Kita ikut season warna tahun ini misalnya Keren ungu, ya. peri-peri ya. Kita ada base yang ungu-ungu itu, cuman tetap kami sesuaikan dengan karena marketnya di lokal ya. Kita nggak bisa Lebaran dikasih ungu sih nggak jalan, harus dikasih kuning. Natal tetap orang minta merah. Merah, gitu. iya. Ya, more or less seperti itulah. Boleh itu lebaran warna ungu aja. Besok mau langsung kepikir dress code nih pasti dress code. Hai, ya baik. Tuh, guys, ternyata jatuh bangun udah berjalan sekian tahun itu memang perlu perjuangan gitu kan. Tidak hanya perjuangan dari satu sisi finansial gitu kan, metode penjualan atau apa ya, kita harus selalu berinovasi. Warna kah, bentuk yang lain-lainnya supaya ya tetap kita bisa ikut sama peradaban di dunia ini kan. Betul. Nah, kenapa kain, Mbak Ayu? Pilihannya? Kenapa bukan kayu gitu ya? Bukan. Kenapa nggak bisnis besi beton gitu? Padahal duitnya gede di situ ya. Iya, sebenarnya saya mau nyambungin ke zero waste tadi. Apakah nanti masuk dalam program promosinya? Karena kan beberapa orang yang apa sih bahasanya, segmented atau gimana? Saya harus bahan yang zero waste. Targetnya ke situ nggak sih? Sebenarnya ya, kalau kita mau ngomongin segmen marketnya orang yang sudah aware dengan itu tuh masih kecil di Indonesia ya. Jakarta aja baru nggak banyak lah ya.
Tapi memang karena sebenarnya itu kalau saya pribadi ya, aku ini udah nggak pakai plastik dari 2007. Saya ngompos, 2007. saya berkebun. Oke. Jadi saya pikir kalau kita itu di hari-hari itu bisa, kita ngajak orang dikit-dikit bisa, produkku juga harus bisa. Gitu. Nah, jadi kita kemarin kebetulan barusan saya ada project dengan cerita dikit dengan Yale. Mereka ada punya project zero waste juga gitu. Mereka pengen tahu di Indonesia tuh, mereka lihat Indonesia ini apa. Nah, kita nih zero waste kita nih sebenarnya kalau kita mau ngomong zero waste 100% untuk small business itu memang susah. Jadi saya selalu bilang ya start dulu. Di Strawberry Pet sendiri kita mulai zero waste itu gak cuman gini loh, kayak tadi. Ini sisa kain kecilnya kita simpan, kita pakai, kita maksimalkan. Kayak seperti di Instagram kita tagline kita Trade to Zero Waste gitu. Karena memang kita berusaha. Tapi dari proses produksi batiknya sendiri, karena kami kerjasama dengan satu kelompok pengrajin, kita ini bisa zero waste dalam arti gini, batik itu perlu air banyak banget untuk bikin batik. Proses produksi itu kalau boleh dibilang, kalau nggak diawasin itu mencemari. Jadi kita bikin proses produksi kerjasama dengan dinas lingkungan hidup, di mana air dari proses produksi batik itu bisa diberikan semacam bakteri kalau aku bilang. Jadi mereka itu bisa didiamin, direcycle. Jadi nanti air itu bisa dipakai lagi untuk proses diuraikan selanjutnya. kembali gitu ya. Ya, untuk proses selanjutnya. Jadi kalau orang bilang zero waste itu mahal, initially memang mahal karena kami harus punya penampungan air, harus punya. Tapi ketika sudah jalan and it feels good ya, nggak mencemari gitu kan. Itu dari awal dari proses produksi batiknya sendiri kita sudah concern. Di situ. Baru kayak sekarang. Nah, segmen marketnya kalau sekarang ini di Indonesia makin banyak. Sebenarnya 2 tahun terakhir ini makin banyak orang karena di rumah nganggur kali ya tangannya ya. Jadi mereka tuh banyak banget yang kalau kita balik ke kata kunci itu zero waste product itu termasuk yang banyak dicari. Zero waste product Jakarta. Itu banyak banget yang dicari. Nah, itu kan buat kita wah ini nih peluang nih. Kita mesti mainnya di situ makin ini menanamkan kesadaran lah ya. Oke. Saya lihat nih Mbak Ayu nih lebih ke kenyamanan ya, kenyamanan dalam bekerja berusaha itu harus ada kenyamanan supaya menguntungkan dari satu sisi Mbak Ayu sama buat pembeli dan juga dunia kita yang hijau ini pemirsa ya. Dan pilihan antara zero waste kata kunci ini. Mbak Ayu sekarang masih mau menaikkan keywordnya tas atau sudah mau ke zero waste? Sebenarnya ke zero waste. Tantangannya? Kan tadi masih sedikit pasarnya. Ya, karena gini, saya yakin ya orang itu dengan banyak di rumah itu mereka makin banyak yang dibaca juga. Menurut saya. Oke. Karena kalau saya ngomong orang nyari kata zero waste itu di tahun kemarin 2020 dengan 2021 saja itu sudah spike-nya sudah beda banget. Artinya orang semakin banyak yang sadar bahwa terutama sekarang nih lu beli online bungkusnya apa plastik itu pun dari situ biasanya bisa nyampe ke tempat saya gitu. Oke. Jadi memang ini kan edukasi ya. Ya, maksudnya betul. kan long shot ya. Ya. Tapi kalau saya pikir gini ya saya harus mulai gitu loh. Pak, saya sih tetap yakin ya akan ada pasar. Banyak juga yang bilang kenapa sih saya harus beli produk kamu yang menurut mereka ini nggak oke banget nih. Ini kalau dilihat baik-baik. Terus bilang ke saya, aku mau minta ini 10 exact seperti ini. Aku bilang nggak bisa. Wong ini kainnya potongan semua, gimana saya bisa dapat yang sama? Atau seperti si jempol itu tadi, itu kan kita dari kain potongan. Tapi ada orang yang nggak mau, aku nggak mau deh beli kayak gitu. Itu kan istilahnya mereka, lu barang sisa dijual mahal. Saya pernah dikatain begitu. Oh, oke. Karena zero waste buat sebagian orang masih dianggap barang sisa. Ya. Saya punya produk yang barangnya utuh. Ini kan utuh. Ini kan tidak tambal-tambal. Iya, Istilahnya betul. gitu. Ini kita memadukan tetap tapi berbeda dengan itu. Jadi yang zero waste kita tangkap, yang nggak mau ya kita tangkap. Oke. Tapi saya yakin ini proses ini kan jalan ya. Ya. Pasti berjalan lah Pasti dan akan memanfaatkan ada, juga ya. ya. Dan ngomong-ngomong ini bisa bolak-balik ya? Bisa karena itu. Ini ibu-ibu demen banget nih karena dress code ya. Ya.
Hari ini pakai baju apa, tasnya apa. Jadi dibalik dong, beli satu dapat dua dong. Oke. Saya pesen Mbak, nanti batik luarnya lurik ya. Oh bisa. Mungkin ketika Iya. muncul kampanye terkait supermarket gitu ya, Ya. tidak memberikan Tas plastik lagi, ya. ini mungkin agak sedikit naik ya, maksudnya permintaannya. Sebenarnya gini, karena waktu saat kami mulai bikin ini itu sudah lama banget, 2012 mungkin ya, itu memang belum banyak pesaing, itu tinggi. Tapi sekarang sudah banyak orang menjual dengan produk tas lipat beli di mana-mana ya. Jadi yang kami jadikan kampanye supermarket itu, kami tahu bahwa kami bisa survive di situ dengan kami mengatakan ini kain loh, kain itu kalau kamu udah selesai pakai, kamu nih ini bisa masih dia nggak dibuang, itu dia akan lebih cepat compostingnya dibanding tas-tas lipat yang dari misalnya plastik atau itu harga jauh pasti bisa 1/4 1/5 harga kita, tapi dia itu ketika sudah selesai kamu mau apain, kain ini 3 bulan di tanah itu bisa terurai, sementara plastik perlu puluhan tahun. Ini yang ngomong bukan saya 3 bulan, Vivo bisnis yang ngomong. Anyway, kita selalu encourage customer juga. Misal nih, kamu beli ini nih, kamu pakai sehari 100 kali, udah buluk, nggak bisa dipakai, jadi dress code yang keren itu, potonglah gunting jadiin lap. Jadi sampai Masih ada gunanya. Sampai dia terakhir itu dia usianya tuh sampai berakhir itu ya ini. Atau mau dikembalikan ke kami, pernah dia bilang, bisa nggak saya kembalikan dengan tambahan biaya? Aku minta dijahit pinggirnya jadi lap ya. Jahit. Cuan loh tetepan. Ya, Iya. ya. Jadi agak menarik nih, jadi ini menjadi dress code-nya ibu-ibu gitu ya. Jadi kan lagi banyak beli minyak ya sekarang tuh ya. Jadi nggak kelihatan nih. Kan orang mau buru minyak dua gitu ya. Ini Jadi nggak beli kelihatan. minyak Kalau empat. pakai plastik kan masih kelihatan. Oh, ibu-ibu ini beli minyak nih. Oh, iya. Mau menimbun ya. Menimbun. Kalau ini enggak beda. Kesannya bisa jadi dalamnya kan permata, tinta gitu ya. Terus itu minyaknya nggak bermerek yang curah ini. Banyak banget ini. Ada BPOM-nya nggak gitu kan? Iya. Padahal di dalamnya kan gula pasir kan gitu. Tapi kan masih gaya. Gula pasir gitu. masih aman loh, Oh, jangan masih aman. itu ah. Gula pasir masih banyak. Untuk minyak dia sampai 5 kilo, sampai 5 liter. Tuh, Kita udah ngetes 5 ini sampai liter, 7 liter. iya. Sudah dites pemirsa. Tapi Semua produknya. tetap belinya mesti 2 liter. Iya. Jadi pindah Batasin. toko. Iya. Dan ini ada kompartemen khusus buat nyimpen kartu keluarga. Aplikasi gak ya? Jadi memang kita selalu tes. Kalau yang tas ini itu sampai 7 kilo, meskipun kita menyarankan sampai 5 kilo aja karena kasihan pundaknya. Iya, iya. Tapi dia retain 7 kilo. Sebelum produk itu kita keluarkan, kita selalu ngetes dulu. Karena saya juga nggak mau kalau aku beli produk terus kayak gitu, saya juga nggak merasa nyaman kan. Jadi saya nggak mau memberikan produk yang saya nggak bisa ngomong kualitas. Kalau ini kan coraknya cocok buat ibu-ibu gitu. Ya. Kan saya juga sebagai bapak-bapak suka belanja gitu. Kira Kira-kira bikinin pakai sarung kok. nah, Iya. kira-kira ada produk untuk bapak-bapak belanja gitu. Misalkan gitu. Kebagian piket li. Iya, tiket. Makanya kalau misalnya ini saya pesen ini Iya. kan gitu kan. Kalau pakai plastik kan ketahuan gitu kan. Bawa minyak, bawa gula gitu kan. Wah, ini Bisa. Tapi kalau pakai agak sedikit sarung dengan ini kan lebih Sebenarnya gaya. ya, Mas, pertanyaanmu sama dengan suami saya. Berarti suka belanja juga nih. Bukan, dia bagian belanja dan bayarin. Oh, iya. Out of topic. Jadi anyway, jadi saya juga memang ada beberapa yang kita tuh basically gini. Karena kita ini bukan produksi massal, Iya. nggak pakai pabrik, nggak pakai maklun. Jadi orang datang, aku maunya kayak gini. Selama itu Custom desain ya? kita, dia mau disesuaikan. Aku pengennya pakai lurik dong. Saya pas ada ya kita bisa kerjakan gitu. Jadi seperti itu aja. Karena kan keuntungan kita punya produk yang kita bilang artisan gitu loh. Kita nggak harus maklun kemana, harus produksi besar. Orang mesin satu juga kita kerjain Oke. kalau kita bisa. Mbak Ayu, yang semua itu tadi disampaikan nggak sih di sosmed? Kita punya web nggak? Ada. Disampaikan kan di webnya? Ada. Nah, artinya kan pada saat semua keunggulan lah, saya bilang keunggulan ya. Bahkan ini podcastnya udah mau ganti, bukan boleh tahu ini udah bicara UMKM jadinya kayaknya yang bergeser. Ya gimana caranya memang segmen ini bisa menjadi satu kata kunci orang buat yang megang preferensi. Ya preferensi saya tuh zero waste gitu kan. Yang sebelah tas gitu kan. Yang sebelah lagi batik gitu Ya. kan. Nah, preferensi itu
Gimana ini caranya supaya bisa semuanya tetap nyangkut ke Mbak Ayu Strawberry Patch ini? Atau Mbak Ayu sudah lakukan ini tapi mungkin terkendala atau perlu satu strategi khusus yang masih jadi belum di checklist? Ada nggak, Mbak? Itu sebenarnya target di 2022 ini, bahwa tadi saya sempat ngobrol juga bahwa dengan Mas bahwa kita ini target market kita dengan kita beriklan dan kata kunci yang kita arahkan itu kan sudah mapan, sudah oke, sudah menghasilkan. Saya mau mencoba yang sedikit di luar yang bisa dapat itu tadi. Ya, learning curve-nya belum terlalu panjang, baru 2 bulan. Jadi memang saya belum bisa melihat hasilnya. Kalau yang dari 3 itu mau saya bawa semua, saya tarik ke Strawberry Patch. Saya yakin pasti ada jalannya ya, pasti ya. Kita cuma perlu gini. Semua pasti ada jalan. Setuju. Perlu waktu mungkin agak panjang ya Mas ya untuk melihat mesti trennya. Kalau ini learning dulu ya. Biasanya betul. kalau misalnya di digital itu ada fase-fase learning gitu kan. Itu nggak bisa terus satu selesai Langsung sudah dapet hit gitu. Pasti Itu, ada proses lah gitu. Betul. Ya, ada proses. Itu yang masih PR sebenarnya memang. Karena supaya orang yang ini seperti ini mau beli tas atau yang environmentally conscious sama orang yang ini cuman ya pokoknya aku dapat tas yang bagus buat hadiah, itu semua tuh bisa mengerucut ke kami gitu. Itu saya sendiri juga masih mempelajari. Kemarin kita masih trial error, itu baru 2 bulan belum bisa kita lihat hasilnya sih. Masih belum nyampe sana gitu. Oke. Jadi kalau tadi misalkan cari batik gitu. Ya batik kan macam-macam. Ya. Batik kan harus lebih spesifik lah. Batik apa? Ya. Apakah batik baju, batik tas Betul. ini gitu. Jadi search keywordnya juga, Keywordnya ya. termnya juga harus Betul. dua kata gitu atau 3 kata. Misalnya tadi batik, tas batik Bandung lokasi. Betul. Nggak Ya. bisa. Oh kalau batik saja ya udah nggak usah dimunculin. Terlalu gitu. ya, Terlalu lebar, broad gitu, ya, terlalu lebar. ya. Meskipun analitiknya Google tuh sudah sangat bagus sebenarnya. Ya. Sekarang untuk teman ya kita belum bisa dapat yang pas. Belum bisa narik. Sosial media pun seperti itu ya. Maksudnya Iya. apakah nanti Twitter misalnya hashtag kan juga main hashtag. Betul. Terus kalau misalkan ini ada interest homemade ya. Betul. Ada interest banyak. Betul. Si Google itu machine learning-nya udah sosial media Iya, itu ya, iya. Facebook dan itu udah canggih juga. Iya. Mereka sudah masukkan segmen-segmen mana, interest mana yang Iya. mungkin kita tinggal milih Iya, aja gitu, betul. tinggal milih aja. Gue pingin yang ini Iya. deh. Ya, jangan sampai salah gitu nanti masuknya ke otomotif gitu kan Betul. atau segala macam gitu. Ya mungkin di otomotif pun ada yang bisa Cuman kan enggak. buat jok mobil Iya, misalkan iya. gitu ya. Iya, Tapi betul. kan Atau buat sarung tangan yang motor ya, yang motor tadi tadi ya, gitu. ya. Tapi kan Beda ayo kita ya. coba itu kan Betul. segmennya kecil. Kita coba Iya. lebih filter tapi segmennya lebih jelas. Gitu. Perlu optimalnya berapa lama sih? Ya, ada Ideal beberapa. kalau misalnya mau Ya. oke. Itu kita lihat ya, maksudnya itu tergantung kita. Biasanya kalau misalnya ini satu minggu 2 minggu bisa jadi dapat audiens yang tepat. Gitu. Tapi kan itu sambil berjalan ya, Ya, bisa terus gitu, ya ya. continue terus sih masih continue dan terus sama ya, continue terus itu ya. Continue terus berkelanjutan. Berkelanjutan gitu. Jadi nggak bisa kita stuck. Oh udah deh sampai sini aja. Gitu. Iya. Karena teman-teman yang lain juga melakukan ini, artinya kita berbarengan juga gitu ya. Ya. Ya mungkin ada kompetitor juga melakukan itu. Sama. Nah, itu betul. Gantian nanya dong Mas, hashtag menurut Mas gimana? Kalau Masih efektif nggak hashtag sebenarnya- itu dipakai untuk mencari, kan tadi disebutin ya, kalau untuk sosial media ya. Kalau di Twitter ya agak sedikit masih saat ini kurang ya menurut saya. Twitter ya. Twitter. Karena biasanya kalau Twitter tuh buat viral atau apa gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita terutama pakai influencer gitu ya. Influencer Oke. mungkin ya, Ya. masih bisa lah. Hal. Terutama itu masih Nggak bisa boleh kita kita coba gitu ya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba dulu gitu. Betul. Karena beberapa brand mungkin masih menggunakan itu gitu. Tapi kalau misalkan kata-kata kunci atau hashtag di sosial media ini harus cari yang cocok apa sih gitu ya. Pasti ada research dulu Ya, sih. seberapa ya? Tas itu apa sih? Misalkan hashtag di Instagram hashtag tas ini gitu ya, tas kain. Berapa banyak sih? Ya. Tapi nggak rumit kan? enggak tinggal Nah, di ini aja. teman-teman UMKM nih yang sudah mulai mau merambah gitu kan. Kalau ngeliat obrolan kita, oh ini harus dijaga, di maintain terus apa? Sebetulnya rumit nggak gitu?
Yang harus Sebenarnya, paling simpel kita lakukan itu apa? kalau kita lakukan supaya tidak ada yang rumit di digital itu ya. Tidak ada yang Saya rumit. setuju, nggak ada yang rumit. Nggak ada yang Cuman rumit. start small aja. Jangan Ya. berpikir kalau setiap kali kita mau istilahnya apa sih ngoprek gitu, terus kita langsung dapat hasil enggak gitu loh. Jadi ada proses. Itu ada gitu. proses. Wah kita pingin besok iklan besok harus ada yang beli. Nggak bisa. Nggak begitu. Betul. Oke. Ya kalau mau cepet iklan ya pakai duit gitu kan, pakai AdSense terus Pasang di pakai sini. influencer tadi kan. Iya. Kalau organik kita posting segala macam itu Ya mungkin nanti ada jawabannya. ada jawabannya. Ini kode ini buat segmen berikutnya ini. Ya, jadi buat teman-teman ya sekali lagi bicara passion, ya, passion yang akhirnya berubah menjadi money gitu kan. Tapi dengan tetap menjaga kenyamanan dan juga keamanan buat sekitar kita itu masih bisa berjalan kok. Gitu. Cari duit nggak harus selalu ngerusak, ya. Cari duit itu harus bisa senyaman mungkin. Ya baru dikat terserah dah ini mah. Yang pasti tetap berjuang, jangan menyerah supaya contohnya kayak Mbak Ayu ini sampai bisa bikin brosur nggak ya? Kalau brosur mah tinggal gampang, tinggal bikin. Maksudnya apa yang dilakukan itu kalau ya itu tadi nyaman, selalu punya ide, tetap mengikuti perkembangan ya ternyata ya alhamdulillah buktinya seperti ini. Plus Bisa. satu lagi, Apa tuh Mbak? kita hanya mempekerjakan perempuan. Sorry ya. Perempuan nih. Ya, dikerjain. kita berusaha empowering perempuan yang gini. Jadi hampir semua yang bekerja di kami itu adalah perempuan yang jadi tulang punggung keluarga. Ini disurvei dulu berarti. Jadi gini, ketika saya mulai Strawberry Patch itu relatively easy karena memang aku waktu itu ada partner perempuan dan ya lingkungannya mendukung. Tapi ketika di Indonesia saya balik dan saya melihat mau itu, saya ngeliat ini orang Indonesia nih yang pada pinter-pinter nih gajinya di bawah UMR semua. Terus terang begitu di underpaid dan mereka ini jago-jago dan ibu-ibu ini adalah yang punya keahlian tapi hidupnya ini saya bukan menjual ini ya tapi hidupnya tanggung jawabnya tuh besar banget, Betul, nyekolahin anak lah. Ya. Nah, jadi kita juga berusaha membantu yang mereka memang punya skills, kita training supaya mereka juga bisa sustain menghidupi keluarga juga dan kebanyakan yang kerja di kami itu sudah dari 2010 sampai sekarang bertahan. Dari yang anaknya TK sampai sekarang Udah. kalau saya bilang Strawberry Patch sudah mantu 3 kali. saking anaknya kecil sampai anaknya udah menikah. Tapi kita silaturahminya diajak. panjang ini Ya, kan ya. jadi hampir semua ya kita sampai mereka tuh punya grup yang mantan juga yang keluar. Jadi gitu. Jadi memang sengaja karena buat kita gini, kita mau membantu mereka juga meningkatkan taraf hidupnya, membantu menghargai bahwa mereka ini punya skill ya kita harus hargai dengan layak. Perempuan atau ibu-ibu itu lebih detail ya. Betul. dibanding dengan laki-laki. Dan yang pasti sepaham terhadap zero waste gitu. Ini Ya. sayang jangan Ya. dibuang. Ya. Ini Oh, sayang. banget. Ya, pasti kan ya Banget. gitu. Ya, airnya numpuk di rumah. Kalau kita mungkin ya, Mang ya, kalau kita udah nggak Apaan sih ini? gitu kan buang aja gitu. Betul. Saya ada sepeda bekas buang, sepeda ini buang aja. Oh, kalau sepeda enggak, saya tetap jual itu mah Motor walaupun bekas buang gitu. Buat orang rumah kaya. tangga. Ya keren. Ini ada kemejanya juga loh. Ini kalau mau cek kemana nih? Ada di Instagram. Bisa ya nanti ya dikasih ada ya di Mbak Sari ya. website, ya. Tapi sebagai orang Indonesia yang saya tahu di Indonesia itu orang jarang belanja dengan website, jadi saya encourage untuk ngecek di Instagram, belanja di marketplace. Oke. Atau langsung di Instagram juga boleh kan? Ya. Siap. Di kita belanja itu lewat WhatsApp kan? Ya. Bukan lewat website. Sama-sama W sama-sama B-nya tapi beda ininya. Bisa, monggo. Nanti ada yang Ya. Where are you going gitu? W yang kiri atau W yang kanan ya? pokoknya kiri ke kanan kita tangkap semua. Siap, betul, sepakat. Nah ini kayaknya boleh lah ya, ya boleh lah, berbagi gitulah maksudnya buat teman-teman yang lihat episode ini yang mau konsultasi apa ya Mbak Ayu, mau sharing minta sharing gitu ya terkait nanti apa sih yang dilakukan sama Mbak Ayu dalam berbisnis seperti ini, terutama masalah keunikannya tadi kan kenyamanan, zero waste gitu kan, selalu berbagi kebaikan. Terus juga yang mau nanya lebih jauh tentang gimana caranya sosmed lebih detail lagi gitu kan ya, boleh lah kita nanti berbagi di sini. Linknya juga nanti akan ada kita share di sini.
Selanjutnya kita bahas buat teman-teman yang lain. Jadi narasumbernya kita ganti jadi berdua ya. Buat teman-teman UMKM yang mau mulai bersosmed, apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan. Yang pasti beli dulu HP itu mah udah pasti. Pasti. Ya, kita beli HP di segmen berikutnya. Balik lagi podcast boleh tahu. Ya boleh. Oke, guys. Tetap berusaha dan tetap juga berbagi kebaikan. Itu 2 quote yang saya baru dapat di hari ini dari orang yang sangat luar biasa. Mbak Ayu dari Strawberry Patch. Dia ini pengusaha UMKM di Indonesia yang sudah merintis dari dahulu kala sampai saat sekarang ini bisa menjadi suatu kebanggaan memproduksi barang-barang yang bisa dibilang local prideness ya. Terus yang pasti adalah zero waste dan ada berbagai filosofi yang dipakai sama Mbak Ayu dalam berbisnis ini. Yang pasti 2 kalimat tadi ya saya share sama teman-teman. Tetap berusaha dan tetap berbagi kebaikan. Dan sekarang saatnya kita berbagi ilmu ya. Sama Kang Lumi, sama Mbak Ayu silahkan. Saya buka ini segmennya. Apakah akan berbagi tentang cara berbisnis buat Mas Lumi gitu atau Mbak Ayu mau ngajarin saya berbisnis? Jangan nanti Malah saya gitu. ganti judul podcastnya atuh. Nggak jadi tahu. Saya pengen gini intinya kan teman-teman yang saya punya nih bisnis tapi saya pengen go digital gitu. Bertahap aja secara common apa yang harus dilakukan sama teman-teman. Oke, step by step ya. Step by stepnya gini. Oh yang pasti sorry beli handphone tadi udah Iya, dapat iya. handphonenya. Ya, tentunya. Kalau digital itu adalah berarti niat dulu ya. Niat, kita harus transformasi nih digital walaupun secara konvensional mungkin yang dulu mungkin lakukan buka datang nawar-nawarin secara langsung direct ya, itu mungkin masih bisa dilakukan tapi alangkah baiknya karena di zaman digital ini apalagi pandemi gitu ya yang membatasi 2 tahun terakhir kan digital itu tiba-tiba hype gitu ya naik gitu ya spike gitu ya terutama untuk UMKM yang asalnya nggak jualan juga jadinya jualan memanfaatkan sosial media terutama gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa tahapan-tahapannya adalah tujuan kita dulu. Tujuannya apa sih gitu ya? Apa yang ingin dicapai untuk melakukan istilah digital marketing itu gitu ya? Apakah yang jelas kalau misalkan produk baru ya kita harus memperkenalkan dulu deh brand kita gitu ya. Pertama gitu tujuannya. Yang kedua ya tentu nantinya adalah jualan. Betul. Gitu ya. Yang kedua yaitu target audiens kita apa sih gitu ya. Yang mana gitu ya, baik dari sisi usia gitu ya, apakah terus nanti behaviornya seperti apa, interestnya seperti apa. Nah itu yang kita harus menentukan produk ini sebenarnya mau target marketnya mau kemana, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu konten, terutama konten. Itu yang paling utama gitu. Jadi kita bikin konten nanti disesuaikan dengan target audiens kita gitu. Kontennya mau seperti apa sih? Apakah di awal kita munculin brand kita gitu, tadi Strawberry Patch gitu, segala macam. Terus selanjutnya apakah kita knowledge terhadap produk kita gitu ya. Ini produk kita itu fungsinya apa? Berarti harus fokus terhadap fungsi-fungsi dari produk-produk kita gitu. Terus nanti baru value, harga dan sebagainya sih itu nanti berjalan lah. Seperti itu. Dan ketiga yaitu budget. Berarti budget harus kira-kira kalau di sosial media atau di digital itu ya budget bisa menyesuaikan gitu ya. Ini harus disiapkan gitu ya. Di mana-mana sih harus adalah cost yang dialokasikan untuk belanja digital itu berapa gitu. Dan selanjutnya media mana sih yang cocok gitu ya. Nah, betul. Karena itu cocok-cocokan ya kadang-kadang apakah di sosial media kan kita tahu ada Facebook gitu ya. Ada Instagram, ada Twitter, terus ada YouTube, TikTok yang sekarang yang sekarang terakhir tuh data 6 juta. 600 juta. Dan Indonesia termasuk yang tercepat ya. Iya. Karena mungkin kenapa ya karakteristik orang Indonesia kali ya. Pingin eksis biasanya itu. Setuju. Karena
karena ininya Pak, kontennya adalah video gitu ya. Iya, Video, video. video. Ya sebelumnya kan di YouTube ya. YouTube sih Betul. lihat aja betapa Kan bisa bereaksi ya. betapa banyak Iya. gitu segala macam. Cuma mungkin interaksi di YouTube Iya. agak kurang. Iya. Ini kalau di TikTok itu hype banget gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin Mbak Ayu juga akan mulai ke TikTok ya. Sudah mulai? Sudah, dan sebenarnya kita masih belum bisa tapping di TikTok. Kita pakai TikTok bisnis ya memang. Mhm. Karena seperti tadi balik lagi, customer kita itu ada di Instagram sebenarnya. Betul. Customer kita itu dari yang seperti Mas, kita harus tahu customer kita dulu kan. Kalau masuk ke sosial media umur berapa? Nah, umur itu tuh nggak main TikTok. Jadi umur segitu nggak main TikTok. Kalau yang di TikTok itu yang kami ada lebih ke 30 tahun ke atas, yang di TikTok tuh banyak yang untuk mereka tuh mau beli lewat TikTok itu dari yang kita pelajari so far itu di bawah 30. Ya. Gitu. Dan lebih pada produk-produk yang everyday product. Jadi kayak diskon susu kaleng, Ya. diskon Pampers. Oh, Yang itu memang produknya yang digunakan setiap hari ya. betul. Tapi kalau untuk produk non seperti itu, untuk memberikan ini di TikTok itu hitsnya masih belum. Karena kita nyoba dari beberapa produk yang mana yang kira-kira orang banyak lihat itu memang ya seperti itu gitu. Tapi TikTok itu it will be very big ya, akan sangat masih besar. terus berkembang Ya, lah dia gitu. masih terus bertumbuh gitu loh. Apalagi ada TikTok Live, Ya. terus TikTok Shop. Betul. Ya, itu Karena mereka head-to-head sama Instagram dan Ya, Instagram Shop itu ya, ya. Dan ya. TikTok itu lebih gampang sebenarnya untuk itunya ya, Mas ya. Jadi kan kalau misalkan di postingan lihat profil kami langsung diarahkan ke Instagram. Jadi saling berintegrasi sih walaupun itu platformnya beda pemiliknya. Betul. Tapi saling berintegrasi lah gitu, seperti itu. Oke. Kalau Yang terakhir adalah tadi kan bagaimana media Platform ya, media ya. ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengukur. Jadi kan harus diukur nih. nah, Ya. itu tadi ya. Jadi evaluasi. Makanya tadi continue ya. Betul. Terus kita evaluasi pengukuran lah sejauh mana kita keluarin budget segini menghasilkan apa sih gitu, menghasilkan berapa. Di awal-awal pasti akan mahal lah ya. Di Boncos awal ya. boncos ya, istilahnya boncos. Boncos Bahasa pasti. Jerman belum tahu kan bahasa Jerman Belum. boncos. Yang saya tahu boros. Kalau Sudah kita di istilah so di old digital pasti. ya. Kalau digital itu istilahnya boncos ya. Boncos Aduh ya. boncos nih. Digital marketing boncos. Ya mungkin mereka ya buat UMKM yang mungkin wah dengar-dengar boncos nih, oh mahal nih gitu ya. Nah, Mungkin itu. belum dioptimas. Ya. Nah, kalau setelah proses akan terlihat hasilnya lah seperti itu. Kalau nggak pakai ads, artinya dia posting itu kan organik ya kita Ya, sebutnya. ya, organik. Itu bisa membuahkan hasil nggak sih? Gini, kalau dulu ketika kita posting gitu ya, itu hanya yang lihat itu ya fans followernya Follower ya, mereka dan betul. itu juga tidak semua lihat gitu. Kecuali kalau si follower itu datang ke halaman kita ke halaman ya. kita, oh ini Betul. ada produk baru. Berarti kan itu memang sudah fans banget nih. Sudah Gue mesti berniat mau ngecek, beli ya. ngecek Mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk di trigger segala macam ya enggak, hanya kalau misalkan waktu itu hanya sekitar 2-3% gitu. Ya. Kalau misalkan followernya 2.000 ya hitung Ya. sendirilah berapa. Coba ada kalkulatornya. Hitung. Cuma dikit gitu, sedikit gitu ya. Ya, Makanya betul. diperlukan Iklan, ads gitu ya. Karena untuk menjangkau yang lebih luas lagi, tidak hanya sebatas followers, sebatas fans gitu, tapi juga di luar sana yang mirip gitu ya. Makanya kita Ya. lakukan nanti kalau bikin ads itu segmennya mana, ininya mana lebih Oke. bisa lebih. Jadi ya gitu teman-teman, nggak cuma asal posting ternyata ya, ada rumusnya gitu. Ada rumus gimana caranya yang setelah kita buka account dan kita harus tahu segmen pasar kita siapa gitu kan. Terus gimana highlight saya bikin konten yang bagus gitu kan. Terus ya itu ya siapin buat bisa beriklan gitu kan. Posting pun sebenarnya kalau misalkan hasil dari data analitik itu dari beberapa tools itu ada hari-hari yang hype Hari ternyata. dan jam Iya. Kalau Betul. saya lihat ya. jadi jam mungkin jam 11 sampai tapi beda-beda ya. Facebook antara jam 11 sampai jam 13 gitu. Terus nanti sorenya jam 16 sampai jam agak sore lah karena mungkin
istirahat ya, pas Ya. istirahat. Orang-orang terus lagi di wah. luar lagi nggak kerja lagi Iya. pasti larinya ke situ ya. Terus ke handphone. Instagram, TikTok juga lain-lain gitu. Oke. Terus Betul. harinya juga ada Ya, ternyata. betul. Kebanyakan kalau Facebook itu, kalau melihat data itu hari Rabu. Ya. Gitu ya, ada hari Rabu itu. Kalau Senin nggak Betul. begitu ya. Ya. Hari Rabu terus nanti Minggu mulai sedikit gitu. Ternyata hype-nya tuh di hari Rabu jam sekian ya tadi. Betul. Jadi memang harus basah teman-teman. Maksudnya kita harus bener-bener Ya. totalitas gitu. Yang rumus Ya. pertama tadi kan harus niat untuk bisa ke digital gitu ya kan. Ya. Supaya bener-bener oke, kita harus memperhatikan sampai kita tahu hari Rabu hari apa harinya apa gitu. Seperti itu ya Mas Ya. Lumi ya. Yang belum tadi Mbak Ayu apa TikTok mau TikTok tapi kendalanya Ya. di Karena market kita Market tuh, ya? jadi sebenarnya yang dibilang Mas tuh confirming apa yang kita kerjakan selama ini gitu loh. Jadi, jadi saya- memang apa ya? Kalau kita ngomong organik, sebenarnya ya kita nggak dapat sales dari organik. Seriously. Jadi sales kami kalau organik itu memang customer yang dari dulu kami ada toko, sebelum COVID kami punya toko, dia follow kita di Instagram dan dia beli. Tapi bukan dari customer-customer Ya. baru itu. Kami nggak akan bisa dapat customer baru dan sales yang bagus kalau kami nggak pasang iklan. Kami harus pasang iklan Hanya selalu. beberapa aja Dan kalau yang iklan, organik. Yang loyal aja ya. Dan iklan itu tadi nggak cuman hari dan ini, tanggal gajian loh. Iya. Makanya Itu kan penting banget tanggal ada 20 beberapa itu commerce kan yang waktu gajian ya promosinya. promo. Kalau buat kami tanggal 24 sampai tanggal 7 adalah tanggal terbaik pasang iklan. Catat. 24 sampai 27 ya. Sampai 7. Ingat jadi Hari gajian. edisi sebelumnya yang sama Nah. Mas Riri itu apa tuh? Nasi goreng nasi jeruk tanggal tua ya. Setiap tanggal 20 sampai sekian harganya setengah harga. Boleh tuh izin ke Mas Riri tanggal sekian harganya diturunin, Mbak. Nanti kita jajan dulu. Biar boleh. Boleh Ya, itu kata pasti. gitu. Boleh lah yang pasti. Gitu. Kalau konten kebaikan gitu ya, saya nyebutnya konten kebaikan gitu kan. Mbak Ayu bicara kehidupannya sama kain terus zero waste. Bisa nggak sih bikin konten yang sebetulnya bukan jualan, tapi misalnya apa yang bisa kita lakukan dengan kain segini? Dibuatkan dalam konten 30, 20 atau 30 detik tapi kita posting supaya cari nama. Luruskan kalau saya salah ya. Ya. Kayaknya di TikTok tadi misalnya, kita cuma berbagi apa yang bisa kita lakukan dengan kain ukuran sekian. Set. Oke loh ternyata. Ini siapa yang posting? Mbak Ayu, Strawberry Patch. Lalu akhirnya lari. Kayak gitu. Bisa banget. Bisa kayak gitu nggak sih? Bisa ya? Ya tadi Bisa yang banget. di awal kan tadi tujuan kita apa gitu. Ya. Ketika nanti masing-masing punya tujuan. Ketika tadi misalkan bikin video tentang edukasi, bikin gini gitu ya. Untuk apa? Itu bagian dari awareness ya. Ya, betul. Nanti di balik yang bikin tuh siapa sih? Oh ternyata Strawberry Patch. Nah, itu, gitu. betul. Seperti itu sih. Kayak sekarang kan mau puasa ya. Mau puasa tuh kadang-kadang semua konten disambung-sambungin sama puasa. Mau masak menjelang sahur, jangan lupa jempolnya. Ya. Kan kurang lebih kayak gitu. Ya memang itu dua hal yang berbeda tapi kalau disambungin ya tetap bisa nyambung gitu maksudnya. Kayak gitu. Betul. Betul ya Mbak ya? Iya. Ada yang belum terlaksana lagi di sosmednya Mbak? Yang masih bingung atau Ya itu tadi kita PR-nya sebenarnya targetnya tahun ini nih harusnya bisa Naik ya. menaklukkan TikTok. TikTok satu ya? Satu, kedua kita bisa karena kita marketnya sudah settle tadi, kita kepengen ads on yang di luar apa yang sudah settle tadi, apa kita pengen expand sedikit. Itu aja. Karena gini, kita ini kan di Strawberry Patch sendiri saya selalu punya bisnis plan. 5 tahunan, kayak negoro aja. 5 tahunan tapi setiap tahun kita lihat. Jadi sebenarnya target saya sendiri 2022 itu kita sebenarnya sudah masuk ke semua penjualan itu kita tarik melalui online. Kita nggak mau buka toko. Dan itu kita dibantu sama COVID sebenarnya, blessing in disguise. Ya. Kita dipercepat. Harusnya 2022 tuh baru mulai, tapi kita sudah mulai dari 2020. ketemu momennya pas? Pas banget. Jadi Ada akselerasi gitu ya. tapi ya itu dipaksa belajar cepat kan. Karena dipaksa belajar cepat itu tadi ya satu hal yang sekarang jadi target ya TikTok, sama kita kepengen expand market yang di luar itu. Harus belajar dulu dari iklannya, audiens yang baru itu gimana responnya terhadap kita. Gitu. Karena Oke. PR besar itu Mas. Ya. Ya teman-teman, ini kayaknya bikin itu Mbak Sari coaching klinik ya boleh ya? Ya, buat Boleh. yang UMKM mau lebih struggle lagi,
Yang lagi kepleset jatuh, ayo bangun, jangan menyerah gitu kan. Terus yang strategi buat bisnisnya mau sosmed, boleh nanti juga bisa kontaklah ke kita. Yang pasti jangan menyerah dan terus berbagi kebaikan. Setuju ya? Setuju banget. Oke, ini beda nih, apa namanya? Segmen sekarang itu agak menggugah gitu ya. Menggugah mungkin karena obrolannya juga lebih berbobot gitu, ruangannya juga mengecil jadi kita harus bercengkrama dengan dengan oke. Dan satu lagi yang ingin disampaikan buat teman-teman UMKM, Mbak Ayu. Kebetulan katanya nggak boleh ngomong kebetulan karena hidup itu pilihan bukan kebetulan. Daripada kesalahan, Mbak. Oh, Lebih iya. baik kebetulan. Lanjut. 100. Tunggu saya ketawa dulu. Nah, jadi gini, saya selama 2 tahun terakhir ini memang membantu teman-teman UMKM yang tadinya memang istilahnya jualannya offline, bazar, punya toko, ini jadi ngos-ngosan dan tergagap-gagap. Aku nih mesti jualan online nih gimana caranya loh? Instagramnya gimana loh? Bisnis, di situ. Jadi memang ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak baru ya, tapi itu buat gampang buat semua orang. Kita kepinginnya tuh kalau teman-teman di UMKM itu mau masuk ke digital, jangan jiper dulu, jangan gini. Kalau kamu dibilangin orang, oh gampang lu jualan di Instagram, salah, itu nggak gampang, perlu waktu untuk belajar. Tapi strategi ada, tapi itu bukan nggak mungkin. Saya yakin semua teman-teman yang UMKM itu bisa, cuma tinggal mau nggak dan punya persistensi nggak sih, kalau kepleset kulit pisang ya berdiri lagi, jangan kulit pisangnya dimarahin kan, misalnya begitu. Jadi boleh, bisa dong, bisa banget untuk, jadi banyak yang merasa aku ini nggak ngerti loh, itu susah banget loh, kan aku harus posting terus loh, harus pasang iklan, itu kan nggak, ya kalau kita sudah berpikir semuanya tuh nggak ngerti, nggak bisa, ya nggak maju. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang dengan digital ini semuanya lebih gampang. Lebih gampang. Gitu loh. Kita nih kan dulu orang Aceh mau lihat barangku kan nggak mungkin kan, aku harus pameran ke Aceh istilahnya gitu. Betul. Sekarang kan dari seluruh Indonesia bisa beli dengan jempol aja gitu. Jadi itu jangan jempol dan jempol ya Mas ya. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa saya ini sekarang bisnis saya nggak berkembang karena saya nggak siap digital, enggak dong. Oke. Bisa dong. Oke. Apalagi ada pakarnya yang bisa ditanyain. Gimana Dago Pakar? Iya. Oke, dari saya ya? Iya. Ya dari saya. Masa saya lagi? Nggak ada lagi. Jadi gini, buat UMKM yang ada di Indonesia, jangan takut kehilangan pasar ya, di digital itu sangat luas. Kalau misalnya tadi sih mau mengungkapkan bahwa fakta dan data dari We Are Social gitu ya, bahwa pengguna sosial media itu sekarang Januari 2022 itu sudah 191 juta. Indonesia toh. Di tahun kemarin 170, jadi meningkat di 12%. Januari ya. Dan gede banget gitu kan, itu 120 ini berapa persen sih yang interest terhadap produk kita sebenarnya gitu kan, pasti kita akan bisa ngitung, makanya perlu plan tadi ya, target audiensnya mau kemana gitu, semua itu mudah lah gitu ya. Kalau misalkan postingan atau segala macam sulit, itu sebenarnya tutorial udah banyak ya. Di YouTube gitu, di sosial media pun ada gitu, cara-cara posting, cara-cara bikin konten itu sangat mudah sekarang ini gitu ya, lebih gampang gitu tuh cara-cara melakukan iklan di sosial media, di Google dan apapun lah yang merujuk pada digital itu cukup banyak gitu. Jadi jangan takut lah ya kehilangan pasar. Intinya adalah mau gitu ya, mau belajar, niatkan gitu ya, semua juga sesuai dengan tergantung pada niat. Ya. Oke. Gitu Siap, aja sih. terima kasih Pak Ustadz. Jadi teman-teman ya, setiap ada permasalahan pasti ada solusinya. Kalau teman-teman ngerasa takut, bawa senter gitu. Jadi jangan bawa obor boleh. Masih zaman obor ya Mbak? Lebih terang. Teman saya ngaji dulu bawa obor. Jadi semangat ya teman-teman UMKM ataupun siapapun, sudah waktunya kita maju digital. Jadi bulatkan tekad, sempurnakan niat. Mari kita maju ke digital karena digital itu ternyata memudahkan. Walaupun prosesnya seperti apa, teman-teman mau bikin mie instan, seinstan apapun tetap harus nyalain kompor.
ya, tetap harus segala macamnya. Tetap harus beli mie instannya. Jadi semua ada cost-nya, friend. Ya. Jangan berharap sesuatu yang gratis karena hujan pun sekarang bayar. Kita beli garam sebar di atas itu sudah masuk ke kos. Ya. Cuma satu yang turun itu adalah hujan. Harga nggak pernah turun, selalu naik. Jadi teman-teman gimana caranya menaikkan produktivitas? Terima kasih buat Mas Rumi sebagai narasumber kita. Mbak Ayu, success story kita yang pasti siapapun kita, mari kita go digital. Terima kasih Mbak Ayu, Terima kasih. Mas Rumi. Sama-sama. Jangan kapok sekali lagi buat teman-teman. Kapan libur ya? Saya Ah. nggak pernah libur Pak. Mau kudeta lagi ya? Iya. Mungkin nanti saya mau jadi host. Host ya? Iya. Oke. Ya Lumayan nambahin. ngobrol aja terusin. Kita break out ya. Terima kasih. Balik lagi di podcast Boleh Tahu. Oke. Yo.